Bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Shin kembali ke tempat Shoyan. Saat ini Shoyan masih berada di gerbang pertempuran yang sebenarnya di dalam pagoda emas. Meskipun Shoyan gagal berulang kali, dia masih terus bergegas menuju Yuanwei tanpa lelah. Aku tidak tahu, apakah mungkin untuk berubah menjadi avatar Taisu di sini? Ucap Shoyan berpikir sejenak. Namun ketika pikiran Shoyan melekat di benaknya, avatar Taisu yang mengenakan armor hitam benar-benar muncul dalam ilusi. Shoyan sedikit mengangkat alisnya. Itu benar-benar muncul sesuai pikirannya. Karena ini adalah ilusi, maka aku bisa mematahkan belenggunya. Biarkan aku melihat seberapa kuat klon Taisu ini. Ucap Shoyan langsung bergabung dengan avatar Taisu. Dalam sekejap aura yang kuat meletus dari tubuhnya. Di sisi lain pedang biru raksasa milik Yuanwei tiba-tiba muncul di atas kepala Shoyan. Totem pada pedang raksasa itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Tebasan King Mei, ucap Yuanwei. Aura keabadian melonjak di sekujur tubuhnya. Dia mengangkat telapak tangannya lalu menebas ke arah Shoyan. Energi pedang yang tak terbayangkan meraung ke arah Shoyan. Angin kencang menderu ke arah Shoyan. Dia diikuti oleh gelombang pedang yang sepertinya mampu merobek segalanya. Pedang ini mengandung kekuatan dari keabadian Kaisar Langkah ke-6, yang sama sekali tidak perlu diragukan lagi seperti apa kekuatan penghancurnya. Wajah Shoyan sedikit tenggelam. Meskipun Shoyan bisa menghindar, tetapi dia tidak melakukannya. Bagaimanapun ini hanyalah pertempuran ilusi. Jadi Shoyan merencanakan situasi terburuk terlebih dahulu. Dalam pertempuran ilusi ini kemenangan atau kekalahan tidak begitu penting. Yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana Shoyan dapat menangkap kartu truf musuh. Shoyan menggunakan 82 pukulan dewa yang diwariskan oleh keabadian fisik Taihe. Keterampilan bertarung ini Shoyan telah melatihnya di dalam ilusi kehampaan. Dan dia pada dasarnya telah menguasainya sepenuhnya. Namun dengan kekuatan avatar Yuan Shen saat ini, Shoyan hanya bisa mempraktekkan 36 pukulan. Sosok Shoyan juga bangkit. Segera armor dewa hitam dari avatar Taisu menutupi seluruh tubuh Shoyan dan membungkus wajahnya. Sehingga tanda 3 bintang yang bersinar di antara alis Shoyan juga disembunyikan. Selain perlindungan komprehensif, armor dewa hitam juga merupakan benda yang dapat berfungsi sebagai menyembunyikan identitas. Di bawah armor dewa hitam ini tidak mungkin untuk melihat wajah Shoyan. Tapi Shoyan tidak tahu apakah mungkin untuk menyembunyikan auranya. Jika auranya dapat disembunyikan, maka ketika Shoyan kembali ke dunia sensi, bahkan istana surga manusia pun tidak dapat dengan mudah menemukannya. Pada saat ini tinju Shoyan membombardir cahaya pedang raksasa. Total 36 pukulan yang dapat diluncurkan Shoyan. Dan ini sudah menjadi batas yang bisa dia lakukan dengan kekuatan avatar Yuan Shen saat ini. Setelah 36 pukulan dilempar keluar, pedang biru raksasa itu bergetar. Tapi sepertinya masih tidak cukup untuk mematahkannya. Ini sangat kuat, ucap Shoyan juga terkejut. Dalam keadaan seperti itu, Shoyan hanya bisa mengeluarkan 7 tapak dewa pembunuh. Hantu besar mengembun di udara dan sekali lagi bertabrakan dengan pedang biru raksasa. Suara dentuman keras bergema. Setelah Shoyan mengambil 5 langkah berturut-turut, dia menggertakkan giginya dan menggunakan langkah ke-6 terlepas dari bebannya. Kekuatan dari skill bertarung 7 tapak dewa pembunuh akan berubah sesuai dengan kekuatan Shoyan. Semakin kuat Shoyan, semakin kuat skill bertarung ini. Keenam hantu membombardir pedang raksasa cahaya biru dan akhirnya menunjukkan tanda-tanda runtuh. Tetapi pada saat ini segel tangan Yuanwei tiba-tiba bergerak lagi dan 2 paus energi terkondensasi di udara. Saat berikutnya 2 paus energi tersebut bergabung dengan pedang raksasa. Pupil mata Shoyan tiba-tiba menyusut. Kekuatan pedang cahaya biru besar yang hampir dikalahkan mendadak menjadi kuat. Tidak peduli metode apa yang digunakan Shoyan, itu akan benar-benar musnah olehnya. Dan Shoyan juga terbunuh dengan pedang biru raksasa itu.
Dalam pertempuran ini meskipun mungkin untuk melawannya, tapi hasil akhirnya masih memberitahu Xiaoyan bahwa bahkan dengan armor Dewa Hitam, masih terlalu sulit untuk melawan Yuan Wei yang sudah menjadi keabadian Kaisar langkah ke-6. Selama pertempuran dengan Yuan Wei, apa yang dirasakan Xiaoyan adalah celah yang tidak dapat diperbaiki. Hal itu hanya akan membuat orang merasa tidak berdaya. Tapi Xiaoyan berbeda. Sebaliknya hal ini akan menjadi tantangan besar bagi dirinya sendiri. Ketika dihadapkan dengan musuh yang tak terkalahkan, mungkin beberapa orang akan memilih mundur. Dan hanya sedikit orang yang akan memilih menghadapi kesulitan. Jika seseorang tidak memiliki keberanian untuk menantang, bagaimana seseorang menjadi lebih kuat? Dengan kegigihan Xiaoyan, dia tidak memilih untuk menyerah. Xiaoyan terus menantang dan gagal lagi dan lagi. Selama dia bisa bertahan lebih lama, hal itu akan menjadi semacam kemenangan bagi Xiaoyan. Waktu berlalu. Pada saat ini di dunia luar, kelinci Bingyun tidak menemui hambatan apapun di sepanjang jalan. Hanya ada beberapa tim perampok yang mencoba menghentikannya. Tetapi mereka semua melarikan diri dengan panik setelah tekanan kelinci Bingyun menyebar. Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mencapai bintang Wanxiang? Ucap Xiaoyan. Setelah tenggelam ke dimensi pagoda emas untuk waktu yang lama, Xiaoyan akhirnya membuka matanya di dunia luar. Sudah hampir sampai, ucap kelinci Bingyun dengan tidak sabar. Seberapa cepat? Ucap Xiaoyan terus bertanya. Bagaimana aku tahu? Kamu bisa menebaknya sendiri, ucap kelinci Bingyun. Temperamen kelinci Bingyun selalu buruk. Oleh karena itu Xiaoyan tidak ingin membuka mulutnya lagi. Namun pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba melihat sekelilingnya. Ada aura di sebelah kiri yang dengan cepat mendekati kita, ucap Xiaoyan mengerutkan keningnya. Mendengar ini kelinci Bingyun juga melihat ke arah kiri. Setelah beberapa saat mereka melihat pelangi panjang terbang lurus ke arah mereka. Siluet itu berangsur-angsur mendekat dan gambar menjadi lebih jelas. Di tengah pelangi panjang ada labu besar, mengungkapkan sesosok yang duduk bersila di atas labu tersebut. Tatapan sosok itu mengarah ke Xiaoyan dan sudut mulutnya mengungkapkan senyum aneh. Pikiran Xiaoyan menegang dan dia siap untuk bergerak kapan saja. Tetapi ketika Xiaoyan mengira itu adalah musuh, labu itu melesat melewatinya dan melarikan diri ke sisi yang jauh. Sepertinya itu hanya lewat secara kebetulan. Kehampaan di sini sangat luas. Seharusnya sosok itu bisa menjaga jarak, tapi dia tidak melakukannya. Dan sepertinya dia sengaja datang untuk Xiaoyan. Dia bukan dari kuil pemburu dewa. Gumam Xiaoyan melihat labu yang melarikan diri ke sisi yang jauh. Biasanya eksistensi dari kuil pemburu dewa menggunakan binatang terbang dengan kaki yang unik. Tetapi sosok misterius ini menunggangi labu besar. Melihat sosok yang telah pergi, Xiaoyan perlahan mengembalikan ketenangannya. Mungkin sosok itu hanya kebetulan lewat. Atau mungkin pihak lain sengaja ingin menggoda Xiaoyan. Tapi pada saat ini tiba-tiba saja Xiaoyan menoleh dan melihat ke kiri lagi. Ada yang salah. Sesuatu akan datang, ucap Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Sayap dewa tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan. Kemudian dia menghentakkan kakinya dengan keras dari punggung kelinci Bingyun. Kau bajingan, aku akan membunuhmu, teriak kelinci Bingyun. Kelinci Bingyun terhuyung-huyung untuk menstabilkan sosoknya dan menatap marah pada Xiaoyan yang tiba-tiba melesat itu. Hati-hati di belakangmu, ucap Xiaoyan. Kelinci Bingyun merasakan bau busuk yang datang bersamaan dengan angin kencang. Ketika dia menoleh, sontak ekspresi wajahnya langsung berubah. Tanpa sepatah kata pun sosoknya juga meledak dengan kecepatan tercepatnya untuk melesat ke belakang. Dalam kegelapan itu terlihat mulut besar yang tampaknya mampu menelan dunia. Jika kelinci Bingyun sedikit lebih lambat, ia mungkin akan ditelan hidup-hidup oleh mulut besar ini. Ini sebenarnya binatang Void Suerkun, ucap terkejut kelinci Bingyun. Sosoknya terbang menuju sisi yang jauh tanpa melihat ke belakang. Bahkan dia tidak peduli lagi dengan nasib Xiaoyan saat ini. Melihat kelinci Bingyun melarikan diri seperti orang gila, membuat Xiaoyan tersenyum kecut. Dalam kehampaan yang gelap ini Xiaoyan bahkan tidak bisa melihat seberapa besar monster itu. Dia hanya bisa merasakan kekuatan isap yang kuat datang dari kehampaan. Melihat ini Xiaoyan tidak berani ragu. Segera sayap dewa memadat di punggungnya. Kemudian sosoknya melesat seperti kilat.
Dalam kehampaan yang luas ini raksasa di belakangnya tersembunyi di kehampaan. Untungnya kecepatannya sepertinya tidak dianggap cepat. Xiaoyan menoleh dari waktu ke waktu, seolah-olah seluruh kehampaan adalah tubuhnya yang besar. Dengan ukuran mulutnya seperti itu, seharusnya dia bisa menelan bintang hanya dengan satu tegukan. Dilihat dari penampilannya, tampaknya monster ini merupakan eksistensi seperti binatang iblis abadi. Ucap Xiaoyan, tiba-tiba Xiaoyan memikirkan sesuatu. Sosoknya berhenti melarikan diri. Ketika Xiaoyan berhenti, hal itu tidak bisa untuk tidak membuat kelinci Bingyun tercengang lagi. Dia tidak tahu apalagi yang akan dilakukan oleh orang gila itu. Sementara kelinci Bingyun terkejut, sosok di kejauhan yang duduk bersila di atas labu sebenarnya tidak benar-benar pergi. Dia diam-diam mengintip pemandangan ini dari kejauhan. Pria kejam 1000 pisau. Apakah kamu gila? Ini adalah Su Erkun. Mustahil bagimu untuk membunuhnya. Cepat pergi, teriak kelinci Bingyun. Di sisi lain, Xiaoyan mengabaikan teriakan kelinci Bingyun. Dia terus menatap monster raksasa itu lalu bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah makhluk ini juga mencapai ranah reruntuhan seperti binatang iblis abadi? Kalau begitu biarkan aku melihat apakah aku juga bisa memasukkannya ke dalam dimensi reruntuhan spiritual. Ucap Xiaoyan perlahan melangkah maju mendekati monster raksasa. Detak jantung Xiaoyan meningkat secara tidak sadar. Itu karena Xiaoyan merasakan embusan angin menyapu dirinya. Tapi untungnya sayap dewa di belakangnya dapat menstabilkan sosoknya. Dalam kegelapan itu sosok Xiaoyan sudah berdiri di depan mata besar yang seperti bintang. Adegan ini sangat mengejutkan. Pupil sebesar bintang sebenarnya hanya satu mata dari monster Su Erkun. Xiaoyan tampak tenang di permukaan, tapi nyatanya dia masih keringat dingin melihat ukurannya. Aku tidak berniat menyinggung senior. Tolong jangan salah paham, ucap Xiaoyan. Kelinci Bingyun menyaksikan pemandangan ini dari sisi yang sangat jauh. Dia melihat Xiaoyan perlahan mengangkat lengannya ke arah monster raksasa. Adegan ini sama seperti ketika Xiaoyan memasukkan Juying terakhir kali. Apa yang sebenarnya orang gila ini lakukan? Jika monster itu marah, dia bisa membunuhmu hanya dengan satu bersin. Ucap kelinci Bingyun merasakan bulu di sekujur tubuhnya bergidik. Perilaku dan kegilaan Xiaoyan sama sekali bukan sesuatu yang bisa ditebak oleh kelinci Bingyun. Bahkan sosok yang duduk bersila di atas labu juga menyusut melihat adegan ini. Dia menatap Xiaoyan yang perlahan mengangkat tangannya di depan bola mata biru raksasa itu. Dan dia tidak tahu apa sebenarnya yang Xiaoyan lakukan. Terima kasih, ucap suara Xiaoyan tiba-tiba terdengar. Seolah-olah dia sudah melakukan percakapan jiwa dengan monster Su Erkun. Setelah itu terlihat cahaya hitam tiba-tiba melonjak di atas telapak tangan Xiaoyan. Dan dalam sekejap raksasa Su Erkun menghilang. Dikatakan bahwa Su Erkun merupakan satu-satunya makhluk terbesar di dunia Xuanyin. Hampir semua praktisi mengenalinya dan mengagumi keberadaannya. Akan tetapi sekarang eksistensi seperti itu menghilang begitu saja tanpa bisa dijelaskan. Tidak ada yang tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya. Kelinci Bingyun tercengang. Sementara sosok di atas labu juga merasa tak percaya oleh apa yang dia lihat dengan matanya sendiri. Apakah dia membunuh Su Erkun? Tidak, itu tidak mungkin. Tidak ada nafas kematian. Dia seharusnya memindahkan Su Erkun ke suatu tempat. Tapi bahkan jika raksasa seperti itu diteleportasikan, pasti membutuhkan banyak tempat dan sumber daya untuk melakukannya. Bagaimana mungkin seseorang di tingkat dewa bisa melakukan hal seperti itu? Ucap sosok di atas labu itu menghirup udara dingin. Di sisi lain, di tempat kelinci Bingyun dia menatap ke arah Xiaoyan seolah-olah menatap hantu. Sebelumnya Juying juga menghilang dengan cara seperti ini. Apakah itu trik yang sama? Pertanyaanku adalah kemana dia memindahkan makhluk sebesar mereka? Ucap kelinci Bingyun juga dipenuhi kejutan. Sangat sulit untuk menerima kenyataan ini. Dia tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya. Untuk bisa memusnahkan Su Erkun yang merupakan makhluk terbesar di dunia Xuanyin. Bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Mata kelinci tiba-tiba menyusut. Jantungnya bergetar. Dan dia segera memiliki firasat buruk. Tepat ketika dia merasakan perasaan aneh di hatinya, Xiaoyan berbalik menatap kelinci Bingyun lalu mengangkat tangannya. Cepat ke sini dalam waktu 3 nafas.
atau kamu akan menghilang bersamanya, ucap Xiaoyan berkata dengan acuh tak acuh. Tubuh kelinci Bingyun menegang saat mendengar kata-kata itu. Sekarang dia tidak berani memikirkannya lagi. Dengan cepat dia mengubah tubuhnya menjadi besar, kemudian bergerak ke arah Xiaoyan dengan cara terburu-buru. Hehehe, lihat, bintang yang bersinar itu adalah bintang Wanxiang. Tujuan kita hampir sampai. Kemarilah, duduk di punggungku. Kita akan pergi dengan kecepatan penuh, dan kemungkinan kita akan sampai di sana dalam beberapa hari, ucap kelinci Bingyun memaksakan senyuman. Xiaoyan tidak menjawab kelinci Bingyun, tetapi dia duduk bersila di punggungnya yang empuk. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sosok kelinci Bingyun segera bangkit dan menuju ke bintang Wanxian dengan kecepatan ekstrim. Setelah melihat sosok Xiaoyan duduk dengan tenang, kelinci Bingyun yang sedikit ragu mulai bertanya. Pria kejam 1000 pisau. Tidak, maksudku saudara Xiaoyan. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Kemana perginya Juying dan Su Erkun? Bisakah kamu memberitahuku? Tanya kelinci Bingyun. Tidak, jawab Xiaoyan dengan dingin. Kelinci Bingyun yang mendengar itu segera berkata, kalau begitu mereka semua masih hidup kan? Tanya kelinci Bingyun dengan keraguan lagi. Oh, kalau begitu aku bisa menyuruhmu untuk pergi dan melihatnya sendiri. Apakah kamu ingin pergi menemui mereka? Tanya Xiaoyan. Bisakah aku kembali setelah aku pergi? Tanya kelinci Bingyun yang semakin penasaran. Belum tentu, ucap Xiaoyan. Lupakan saja, aku tidak tertarik, jawab kelinci Bingyun. Lain kali jika kamu melarikan diri sendirian lagi, aku akan mengirimmu ke tempat mereka. Dan aku berjanji akan membuatmu kesepian sampai mati, ucap Xiaoyan. Mendengar kata kesepian, pikiran kelinci Bingyun langsung menegang. Itu murni kecelakaan barusan. Lain kali aku bersumpah aku pasti akan menggunakan nyawaku untuk melindungimu, ucap kelinci Bingyun dengan tegas. Saat kelinci Bingyun selesai berbicara, Xiaoyan tiba-tiba menoleh lalu berkata, seseorang mengikuti kita. Menilai dari auranya sepertinya dia orang yang menunggangi labu dan menarik perhatian Su Erkun sebelumnya, ucap Xiaoyan menyipitkan matanya. Setelah mendengar kata-kata itu, kelinci Bingyun segera mempercepat kecepatannya. Tapi Xiaoyan menepuk punggungnya lalu berkata, perlambat, aku ingin melihat apa yang ingin dilakukan orang itu, ucap Xiaoyan dengan suara dalam. Bintang Wanxiang tepat di depan. Kita tidak perlu membuat masalah tambahan. Sejauh yang aku tahu ada banyak orang kuat dari kuil pemburu dewa bersembunyi di sini, jawab kelinci Bingyun. Sebelum kelinci Bingyun menyelesaikan kalimatnya, sosok Xiaoyan tiba-tiba bergerak dan pergi sendiri. Kelinci Bingyun hanya bisa mengerem secara tiba-tiba, lalu mengutuk dalam hatinya. Aku yakin kepalanya pasti persegi, ucap kelinci Bingyun mengutuk dengan suara rendah. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nobas sampai akhir. Sampai jumpa.